Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang solih dan solihah? Semoga senantiasa diberi kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kalian kelas 4 sekolah dasar. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe serta berikan komentar kalian sekedar untuk menyapa teman-teman ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan kalian. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, untuk materi pertemuan kali ini yaitu beriman kepada Rasul Allah. Adapun materi sebelumnya adalah beriman kepada Allah yang bisa kalian simak di video sebelumnya. Dalam materi ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada Rasul Allah, nama-nama Nabi dan Rasul Allah, Rasul Ulul Azmi, mukjizat, serta sifat-sifat Nabi dan Rasul. Adapun materi yang pertama yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul artinya kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa para Rasul Allah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi pedoman umatnya. Para rasul tersebut merupakan manusia pilihan Allah yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu ataupun membimbing manusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar. Rasul membimbing manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama serta ajaran mulia yang lain. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalian bisa melihat tabel berikut ini. Nabi belum tentu Rasul. Nabi ini tidak memiliki sifat tabligh. Memiliki 3 sifat wajib yaitu siddiq, amanah, dan fatonah. Bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Tidak memiliki umat. Adapun Rasul itu adalah pasti seorang nabi. Memiliki sifat tabligh. Memiliki 4 sifat wajib yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian perbedaan yang lain yaitu memiliki umat atau pengikut. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jumlahnya sangat banyak. Di antara para rasul itu ada yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan ada juga yang tidak diceritakan kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui secara pasti jumlah dan nama-nama Nabi dan Rasul. Al-Quran hanya menjelaskan tentang 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Berikut adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Quran. Silakan kalian bisa mempersiapkan alat tulis kalian serta menulis nama-nama Nabi berikut ini. Dari 25 Nabi dan Rasul tersebut, ada sebagian yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi sendiri itu adalah Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran luar biasa.
Di antara 25 nama nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tersebut, hanya beberapa rasul yang diberi kelebihan karena kesabarannya dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang berat selama berdakwah. Meskipun semua nabi dan rasul memiliki kesabaran dan ketabahan. Di antara 5 rasul ulul azmi adalah sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta sabar dalam menghadapi umatnya. Nabi Nuh menyeru umatnya kurang lebih 900 tahun lamanya. Tetapi yang taat hanya sekitar 40 orang. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Nabi Nuh alaihissalam tidak mau beriman kepada Allah, akhirnya mereka mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka. Habislah umat Nabi Nuh alaihissalam kecuali dirinya, yaitu Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada kaum yang suka menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri menolak dakwah yang disampaikan Nabi Ibrahim, bahkan mengusirnya. Dengan keberaniannya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Akibat dari perbuatan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dihukum oleh Raja Namrud dengan cara dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Pembelaan Nabi Musa alaihissalam pada Bani Israel dan kekejaman Fir'aun merupakan ujian yang sangat berat. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan agar mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Musa alaihissalam mendapat tugas untuk memerangi Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya yang tidak beriman. Kedurhakaan kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam setelah Fir'aun berhasil dikalahkan juga merupakan ujian yang berat bagi Nabi Musa. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapat tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Tetapi Nabi Isa alaihissalam tetap sabar dan tabah serta terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Isa alaihissalam tetap saja mengingkarinya, bahkan kaum Yahudi selalu ingin membunuhnya. Salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat dengan memberitahukan keberadaan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah melindungi Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkatnya ke langit. Maka selamatlah Nabi Isa alaihissalam dari rencana pembunuhan tersebut. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ancaman dan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Karena dakwah yang disampaikannya, mereka merencanakan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak sedikit pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disiksa, bahkan dibunuh oleh orang-orang kafir. Begitu banyaknya ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, para rasul ini juga oleh Allah diberikan sebuah mukjizat. Adapun mukjizat itu ialah sesuatu hal yang luar biasa
yang hanya dimiliki oleh para rasul untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Para rasul ini dibekali oleh Allah dengan mukjizat, sesuatu kemampuan luar biasa yang terdapat dalam diri rasul ini. Berikut para rasul ulul azmi dan mukjizatnya. Mukjizat Nabi Nuh, yaitu dapat membuat perahu yang menyelamatkan beliau dan kaumnya dari banjir besar yang dibuat oleh Allah SWT. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak hangus dibakar api saat dibakar oleh Raja Namrud. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Tongkatnya juga dapat membelah Laut Merah ketika beliau dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian beliau dapat mengeluarkan 12 mata air dari batu yang dipukul dengan tongkatnya. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu dapat membuat burung dari tanah liat dan meniupnya supaya hidup seperti burung yang sesungguhnya. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun mukjizat yang paling besar dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kemudian ada lagi peristiwa Isra Mi'raj. Ada lagi dari celah-celah jarinya memancar air yang dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga para pengikutnya. Kemudian Nabi Muhammad jika berjalan selalu dipayungi oleh awan. Dan beliau juga pernah membelah bulan menjadi dua. Berikutnya yaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki sifat yang sangat terpuji yang Allah telah membersihkan jiwa setiap utusannya itu. Sifat-sifat terpuji ini tentu ada pada setiap Rasul. Berikut adalah 4 sifat wajib yang pasti dimiliki oleh setiap Rasul. Sidik, artinya benar atau jujur. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan. Fatonah, artinya cerdas. Demikianlah untuk materi pembelajaran pada kali ini. Untuk kegiatan kalian di rumah, silahkan hafalkan nama-nama 25 Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.